Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa merasakan kenikmatan hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin insyaallah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fadlisyah. Saya dari SMA IT Bunyan Indonesia, Pondok Pesantren Quran Terpadu Mimbar Rufas, beralamatkan Setu Bang Buaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kaidah usul fikih, yaitu ad-daruratu yuzalu. Kaidah ini memiliki sudut pandang yang hampir sama dengan kaidah sebelumnya. Kaidah ad-daruratu yuzalu berkaitan dengan kemudaratan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemudaratan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Sedangkan kaidah al-masyaqqatu tajibu taisir berkaitan dengan hamba Allah. Oleh karena itu, kaidah ad-daruratu yuzalu, lalu sebagai contoh adalah seorang diserang oleh orang jahat, maka tidak mengapa baginya untuk membela dirinya lantas membunuh orang jahat tersebut demi menghindarkan kemudaratan kematian itu terjadi pada dirinya, walaupun harus membunuhnya ini berkaitan dengan hak di antara sesama hamba Allah. Namun kadang pula digolongkan oleh para ulama sebagai turunan dari kaidah al-masyaqqatu tajibu taisir. Sebagai contoh, seorang yang terpaksa makan daging babi ketika keadaan darurat di dalam hutan dan dua tidak menjumpai makanan yang halal. Makan babi tidak memberi mudarat bagi orang lain, tapi ini berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar, yang asalnya makan babi itu haram tetapi menjadi mubah karena menghindarkan mudarat dari dirinya. Makna ad-daruratu, kaidah ad-daruratu yuzalu berasal dari dari sabda Nabi, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat doror, begitu pula tidak pula berbuat diror. Hadis riwayat Ibnu Majah hadis nomor 2340. Hadis sahih. Lantas, apa makna doror dan diror? Di dalam hadis di atas, para ulama berbeda pendapat di dalam makna kedua lafaz tersebut. Teman-teman, pada dasarnya secara umum kemudaratan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariat. Yang kedua, kemudaratan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Yang ketiga, kemudaratan di mana orang yang ditimpa kemudaratan itu telah memaafkan. Kemudian yang diharamkan yaitu selain dari 3 kemudaratan di atas. Dalam kaidah ad-daruratu yuzalu ini menjadi pokok pembahasan adalah jenis kemudaratan yang keempat, yang mana merupakan kemudaratan yang harus dihilangkan. Ada dalil tentang kaidah ini, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dalaltum nisa fabalighunna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf wala tamsikuna dirara la ta'daw wa min yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Artinya, apabila kamu menolak istri-istrimu, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddah, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oke, untuk yang terakhir teman-teman, saya akan memberikan satu buah contoh dalam kaidah ini. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh dalam kaidah ini penerapannya. Contoh pertama, seseorang yang memonopoli satu jenis barang
atau makanan lalu dia menyimpan ketika harga pasar barang itu tersebut naik, dia menjualnya dengan harga yang tidak wajar, maka pemerintah berhak untuk memaksanya agar menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Itu contoh pertama agar menghindari atau menghilangkan kemudaratan dalam jual beli dagangan tersebut. Nah, yang kedua, seorang yang punya talang air di depan rumahnya sehingga air dari rumahnya tersebut mengarah ke jalan umum, maka pemerintah berhak untuk menyuruhnya agar memasukkan talang tersebut ke dalam rumahnya. Itu juga contoh dari menghilangkan kemudaratan. Dan yang terakhir, contohnya yaitu seorang suami yang tidak pulang ke rumahnya dalam waktu yang lama sehingga istri dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi dan tidak bisa dihubungi sehingga tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau bagaimana. Semua ini menimbulkan kemudaratan bagi istri dan anak-anaknya. Maka pemerintah bentuk untuk dianggap sudah meninggal agar si istri bisa makan lagi atau dianggap cerai. Kesimpulannya yaitu adratu yuzalu itu adalah kaidah yang dimana itu memiliki arti menghilangkan kemudaratan. Jadi insyaallah segitu saja dari saya, Muhammad Fadlisya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.